Oke, jadi secara resmi, kematian Jeffrey Epstein itu kan katanya bunuh diri. Tapi, ada analisis forensik baru nih dari ribuan halaman dokumen dan rekaman video, dan jujur, ini malah bikin makin banyak pertanyaan. Yuk kita bedah buktinya sama-sama. Oke, kita langsung aja masuk ke inti misterinya ya. Ini benar-benar kontradiksi yang bikin bingung semua orang. Gimana ceritanya bisa ada rekaman video dari kamera yang, menurut laporan resmi pemerintah, itu rusak total? Nah, bukti pertama yang muncul ini, wah bikin kaget. Ada sebuah rekaman video, tanggalnya 11 Agustus 2019. Coba ingat-ingat ya, tanggal ini tuh 1 hari setelah mayat Epstein ditemukan di selnya. Aneh kan? Di rekaman ini, kita bisa lihat dengan jelas banget pintu masuk ke selnya Epstein. Dan anehnya, justru sudut pandang ini yang menurut laporan resmi itu nggak ada rekamannya. Kameranya kan katanya rusak. Jadi adanya rekaman ini aja udah langsung mentah-mentah membantah cerita resmi. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya rekaman ini bisa ada? Nah, jawabannya ternyata ada di sistem pengawasan penjaranya sendiri yang, ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Jadi gini, di unit perumahan khusus atau SHU, ini tempat Epstein ditahan, mereka itu nggak pakai satu, tapi dua sistem perekam video digital atau DVR yang beda. Nah, disinilah kuncinya. Cara kerjanya gini, sistem DVR yang pertama itu katanya sih berfungsi normal, merekam area-area umum kayak lorong gitu. Nah tapi, sistem DVR kedua yang kameranya ngarah langsung ke sel Epstein, justru ini yang katanya rusak total sejak tanggal 29 Juli. Biar lebih jelas, coba kita lihat timelinenya ya. Tanggal 23 Juli, pas Epstein pertama kali ditemukan luka-luka di lehernya, semua kamera katanya masih nyala. 6 hari kemudian, tanggal 29 Juli, sistem DVR yang ngawasin sel dia malah dilaporkan rusak. Terus tanggal 10 Agustus, mayatnya ditemukan. Jadi, periode antara 29 Juli sampai 10 Agustus ini jadi krusial banget. Terus, tiba-tiba muncul sebuah email internal dari FBI. Tanggalnya 14 Agustus, dan di email itu disebut ada kamera ketiga yang menarik, yang nyambung ke sistem DVR1. Ingat kan, ini sistem yang katanya berfungsi. Nah, ini seolah-olah ngasih petunjuk kalau mungkin ada kamera lain yang sebenarnya merekam. Dan bisa jadi inilah sumber rekaman misterius yang kita bahas tadi. Oke, sekarang kita geser ke kejanggalan besar lainnya. Masalahnya tuh bukan cuma soal rekaman yang tiba-tiba ada, tapi juga soal rekaman-rekaman penting yang justru hilang. Hilang dari kamera yang harusnya berfungsi. Coba deh lihat ini. Tepat sebelum tengah malam, tanggal 9 Agustus, rekaman dari kamera lorong yang katanya berfungsi itu berhenti. Tiba-tiba aja rekamannya loncat ke jam 1 pagi, tanggal 10 Agustus. 2 jam rekaman di momen-momen paling krusial malam kematiannya lenyap begitu saja. Dan ternyata bukan cuma itu aja, ada lagi jeda waktu 7 jam. Dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi tanggal 10 Agustus, ini mencakup waktu pas mayatnya ditemukan. Loh, ini kan udah bukan kebetulan lagi ya, ini udah kayak pola yang mencurigakan banget. Oke, jadi coba kita rangkum polanya ya. Pertama, nggak ada rekaman dari insiden 23 Juli, padahal katanya semua kamera berfungsi. Kedua, jam-jam paling penting di malam kematiannya hilang. Dan yang paling aneh, tiba-tiba muncul rekaman tanpa tanggal dari sistem kamera yang katanya rusak. Aneh banget. Kejanggalan itu ternyata nggak berhenti di bukti teknis aja. Waktu para ahli forensik ngecek laporan otopsi resminya, mereka nemuin serangkaian keanehan medis yang nggak kalah bikin pusing. Pertama, patah tulang di lehernya itu katanya lebih cocok sama kasus pencekikan, bukan gantung diri dalam posisi yang hampir duduk. Kedua, nggak ada memar yang seharusnya ada di tubuhnya kalau cederanya separah itu. Ketiga, deskripsi kondisi fisiknya di laporan medis itu beda sama keterangan saksi lain. Dan yang paling aneh nih, beberapa hari sebelum meninggal, Epstein sendiri ngaku lengannya mati rasa, sampai-sampai nggak bisa ngepalin tangan. Nah, poin terakhir tadi itu penting banget. Kenapa? Karena spray yang katanya dipakai buat gantung diri itu jenis anti-sobek. Spray ini tuh didesain khusus supaya mustahil disobek pakai tangan kosong. Jadi pertanyaannya, gimana caranya orang yang bahkan nggak bisa ngepalin tangan bisa nyobek bahan sekuat ini? Jadi, kalau semua ini kita gabungin, rekaman yang aneh, jam-jam yang hilang, kejanggalan medis, apa artinya ini semua? Apa yang coba ditunjukkan oleh analisis forensik ini? Jadi gini, di satu sisi kita punya cerita resmi yang bilang ini semua cuma serangkaian kebetulan dan kegagalan teknis yang fatal.
Tapi di sisi lain, analisis ini nunjukin adanya rekaman yang seharusnya nggak ada, email FBI yang ngasih sinyal ada kamera lain yang berfungsi, plus rentetan kejanggalan medis dan kronologis. Ini kan dua cerita yang benar-benar bertolak belakang. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan paling dasar. Kalau laporan resminya aja penuh dengan kejanggalan, baik dari sisi teknis maupun medis, lantas apa yang sebetulnya terjadi malam itu? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan oleh analisis ini buat kita pikirin bareng-bareng.